warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Reni Official. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai tata nama senyawa alkena dan alkuna. Langsung saja simak penjelasannya. Ya, perhatikan tabel alkena berikut. Kalau dari tabel itu coba dilihat tidak ada alkena yang mempunyai satu atom C. Jadi alkena itu minimal atom C-nya ada 2. Jadi tata namanya sama saja dengan nama alkana, tapi akhiran ana menjadi ena. Misalnya kita lihat, yang C-nya 2 pada alkana namanya adalah etana. Tapi kalau pada alkena namanya menjadi etena. C-nya 3 propana menjadi propena. C-nya 4 butana menjadi butena, dan seterusnya. Sebelum kita lihat ke tata nama alkana, perhatikan dulu gambar ini. Ini adalah perbedaan struktur alkana, alkena, dan alkuna. Jadi kalau alkana, antar atom C-nya ikatan kovalennya adalah ikatan tunggal. Tapi kalau alkena, antar atom C-nya itu ada yang mempunyai ikatan rangkap 2 seperti ini. Kalau alkuna, antar atom C-nya ada yang mempunyai ikatan rangkap 3. Ya. Sekarang kita lihat dari tata nama alkena yang tidak bercabang. Alkena tidak bercabang, kamu lihat di sini ya. Sama seperti alkana, kita memilih deretan atom C yang terbanyak. Atom C yang terbanyak sudah kelihatan nih, pasti lurus ya. Menghitung itu dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi kalau dari sebelah kanan jauh ikatan rangkapnya, kalau dari sebelah kiri kan lebih dekat. Maka kita menghitung dari ujung kiri, C1, C2, C3, C4. Yang pertama kali kita tulis adalah atom C yang mengandung ikatan rangkap 2, yaitu atom C nomor 1. Ada ikatan rangkap 2. Kita tulis 1. Baru diikuti dengan nama alkena. Alkena yang C-nya 4 namanya adalah butena. Sama kayak nama alkana, tapi akhiran ananya diganti menjadi ena. Jadi kalau C-nya 4 butana, karena ada ikatan rangkap 2 maka menjadi butena. Contoh yang kedua, kita menghitung dari sebelah mana? Dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Ingat yang terdekat dengan ikatan rangkap. Jadi kita harus menghitung dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkapnya berada di atom C nomor 2. Ikatan ini tunggal, nomor 2 ada ikatan rangkap, tulis 2. Alkena yang C-nya 5 namanya adalah pentena. Jadi nama senyawa ini adalah 2-pentena. Yang berikutnya adalah alkena bercabang. Jadi alkena bercabang, yang pertama kali kita tulis adalah nomor cabang. Sama kayak alkana ya, nomor cabangnya dulu ditulis. Setelah nomor cabang, nama cabang. Nama cabangnya apa? Metil, etil, propil atau apa ya? Yang berikutnya kita menuliskan nomor atom C yang berikatan rangkap. Dan terakhir baru nama rantai utama, mungkin butena, mungkin pentena, heksena, dan seterusnya. Ini contohnya. Ya. Sama dengan alkana, kita mencari deretan atom C yang terpanjang. Sepertinya ini yang terpanjang. Kita kasih tanda. Menghitung bukan yang dekat dengan cabang. Kalau alkana, kita menghitung yang terdekat dengan cabang. Tapi kalau alkena, kita menghitung dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi jangan menghitung dari sebelah kanan, menghitung dari sebelah kiri, karena sebelah kiri ikatan rangkapnya lebih dekat. C1, C2, C3, C4. Kita ikutin rumus ini, nomor cabang. Cabangnya, yaitu metil ini, ada di nomor 3. Tulis nomor cabangnya 3. Setelah nomor cabang, nama cabang. Cabang ini namanya adalah metil. Jadi 3 metil. Setelah nama cabang, nomor atom C yang berikatan rangkap. Atom C yang berikatan rangkap adalah atom C yang nomor 1. Ini ada ikatan rangkapnya. Tulis 1. Nama rantai utama. Rantai utama yang di dalam kotak ini ada 4C. Kalau 4C namanya adalah butena. Jadi 3 metil 1 butena. Yang berikutnya, ini juga alkena yang bercabang. Deretan atom C yang terpanjang. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 atom C. Kalau ke sini
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Jadi boleh kamu pilih yang rantai utamanya yang ini, atau boleh juga ke sini, sama saja karena cabangnya juga sama. Kalau ke sini cabangnya 2, metil sama etil. Kalau rantai utamanya yang ini sama juga, cabangnya adalah etil dan metil. Jadi sekarang sesuai selera, mau dari bawah ke kiri atau mau dari kanan atas ke kanan bawah. Saya pilih yang ini aja ya. Nah, ini rantai utamanya. Cabang selalu dimulai, penamaan atau nomor selalu dimulai dari yang atom C yang dekat dengan ikatan rangkap. Itu dari bawah, kalau ini kan jauh ya. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Cabangnya 2, ini namanya metil. Kalau yang ini C2H5, kalau digabungkan C-nya 2 hanya 5, namanya etil. Dalam abjad etil dulu, baru metil. Etilnya berada di nomor 2. Maaf, saya salah. Seharusnya etilnya berada di nomor 4. Berada di atom C nomor 2. Maaf, seharusnya di atom C nomor 4. Jadi nomor cabangnya etil. Setelah etil kita sebutkan metil. Metil berada di nomor 4. 4 metil. Ikatan rangkap berada di atom C nomor 1. Tulis 1. Kalau rantai utamanya ada 6, maka namanya adalah heksena. Jadi nama senyawa ini 2 etil, 4 metil, 1 heksena. Nah, perhatikan tabel alkuna berikut. Namanya juga sama saja dengan nama alkana, tinggal akhirannya saja ana diganti menjadi una. Sama halnya dengan alkena, alkuna tidak ada yang C-nya 1. Jadi dia minimal mempunyai 2 atom C. Jadi kalau C-nya 2, etuna, C-nya 3, propuna, C-nya 4, butuna, dan seterusnya. Oke, kalau tadi tata nama alkena, sekarang alkuna. Kita mulai dari alkuna yang tidak bercabang. Sama kayak alkena, kita mulai menghitung dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Dan jadi dari sebelah kiri, C1, C2, C3, C4. Atom C yang berikatan rangkap adalah C nomor 1. Kalau alkuna yang C-nya 4, namanya adalah butuna. Jadi akhiran ana pada alkana diganti menjadi una. Jadi bukan 1 butana, tapi 1 butuna, karena ikatannya rangkap 3. Yang berikutnya kita menghitung dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap, jadi dari sebelah kiri juga. C1, C2, C3, C4, C5. Yang berikatan rangkap adalah atom C nomor 2, tulis 2. Alkuna yang C-nya 5 namanya adalah pentuna. Jadi nama senyawa ini adalah 2 pentuna. Yang berikutnya bagaimana dengan alkuna yang bercabang? Tata cara penamaannya sama saja dengan alkena, kita tinggal mengganti akhiran ena menjadi una, ya. Langkah pertama cari deretan C yang terpanjang. Kalau yang lurus 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5. Kalau dari kanan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai rantai utama yang ini. Kenapa? Karena dia tidak ada ikatan rangkap. Jadi syaratnya adalah atom C terpanjang dan harus ada ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap ini nggak boleh di luar, harus masuk dalam rantai utama. Maka yang terpanjang adalah yang ini. C1, C2, C3. Ini kan kalau diuraikan C-nya 3 ya. 3 atom C. Atom C yang keempat, kelima, dan ke-6. Oke, cabangnya hanya 1. C-nya 2, hanya 5. Jadi namanya adalah etil. Berada di nomor berapa etilnya? Berada di nomor 3. Jadi 3 etil. Ikatan rangkap ada di atom C nomor 1. 1. Kalau C-nya 6, namanya adalah heksuna. Jadi 3 etil, 1 heksuna. Itu alkuna yang bercabang. Nah, dari penjelasan tadi, ya, tadi kita diketahui strukturnya, yang kita cari adalah namanya. Sekarang bagaimana kalau namanya diketahui?
tapi yang ditanya adalah strukturnya, ya. Yang pertama kali kita lihat adalah rantai utama atau nama yang paling ujung. Heksuna. Heksuna diambil dari kata heksana, dari alkana ya. Heksa, berarti atom C-nya 6. Kita buat dulu atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa artinya 1 heksuna? Di atom C nomor 1 ada alkuna. Umpamakan ini C1. Alkuna rangkapnya rangkap 3. Ya. Jadi seperti itu 1 heksuna. Kita lanjutkan lagi. 3,4 dimetil. Artinya dimetil, metilnya ada 2. Di mana saja metilnya? Di atom C nomor 3 dan nomor 4. 1, 2, 3. Ini nomor 3, ini nomor 4. Metil adalah CH3. Lanjutkan lagi, 3 etil. Nomor 3 artinya ada etil. 1, 2, 3 berarti ini etil. Ya, etil adalah C2H5. Baru tambahkan atom hidrogen. Ingat, satu karbon mempunyai 4 ikatan. Ikatannya 1, 2, 3 supaya 4 ditambah 1 atom hidrogen. Ini ikatannya 1, 2, 3, 4. Sudah cukup, jangan ditambah hidrogen lagi. Ini juga 1, 2, 3, 4. Cukup 4 ikatan, tidak usah ditambah hidrogen. Ini 1, 2, 3. Supaya 4 ditambah 1 saja. Kemudian yang berikutnya 1, 2. 2 ikatan kovalen. Supaya 4 kita tambah 2. Ini ikatannya 1 supaya 4 ditambah 3. Jadi inilah struktur dari 3 etil, 3,4 dimetil, 1 heksuna. Nah, yang berikutnya ya. Yang berikutnya ada juga senyawa yang ikatan rangkapnya lebih dari 1. Contohnya yang ini. Nah, jika terdapat senyawa seperti ini, maka namanya bukan alkena, tapi alkadiena. Diena artinya alkenanya 2, 1 dan 2. Bagaimana penamaannya? Sama dengan alkena, kita menghitung dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi kita menghitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baru kita tuliskan atom C yang mengandung ikatan rangkap, yaitu atom C nomor 1 dan atom C nomor 3. Jadi 1,3. Berapa atom C-nya? 5. Kalau 5 namanya adalah penta. Ya, penta, alkenanya 2, jadi pentadiena. 1,3 pentadiena. Penta C-nya 5, diena alkenanya 2. Di mana saja alkenanya? Di atom C nomor 1 dan nomor 3. Ya, bagaimana kalau senyawa yang mengandung 2 ikatan rangkap 3? Seperti ini. Jadi namanya adalah alkadiuna. Apa arti diuna? Alkunanya 2. Ya. Menghitung dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap, kebetulan ini sama saja. Mau dari sebelah kiri bisa, mau dari sebelah kanan juga bisa. Umpamakan dari kanan ya. C1, C2, C3, C4. Ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 1 dan nomor 3. Jadi 1,3 alkadiuna ya. Jadi 1,3 alkadiuna, 1,3 alka itu dari alkana. Alkana yang C-nya 4 adalah buta. Butana, kita ambil butanya saja. Jadi namanya adalah 1,3 butadiuna. Butadiuna, buta, C-nya 4 dari kata butana. Diuna, alkunanya 2, di mana saja? Di atom C nomor 1 dan nomor 3. Ya, karena azan, jadi kita berhenti dulu. Jadi oke, selanjutnya, jadi nama senyawa ini adalah 1,3 butadiena. Buta diambil dari kata butana karena C-nya 4. Diuna, alkunanya 2. Di mana saja alkunanya? Di atom C nomor 1 dan nomor 3. Oke, demikianlah penjelasan dari saya mengenai tata nama senyawa alkena dan alkuna. Semoga apa yang saya jelaskan tadi akan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.